Halo semuanya, kembali lagi di channel LHR Official. Di video kali ini kita akan membahas kembali rumah minimalis modern Pak LHR, lanjutan dari video sebelumnya. Yang dimana di video sebelumnya Pak LHR berencana membuat kitchen set dan minibar untuk interior. Nah nanti ini nanti saya pakai kitchen set mungkin. Nah ini startnya dari sini nih. Ini juga kulkas ini baru, belum ada isinya. Ini nanti saya pakai HPL, terus nggak nyambung ke sini. Ini di sini kitchen set semua, kitchen set sampai sini. Nah, jadi di bawah sama kitchen set, di atas juga kitchen set. Dimana nanti di sini seperti tadi saya katakan, ini pakai HPL. Di sini rencana akuarium, terus ini ditutup, dan ini ada pintu emergency. Siap. Oke. Ya. Yo, siap. Makasih. Jeruk Siap. dari Pak Asep Dani. Mantap. Garut. Jeruk Garut ya? Jeruk Garut. Hatur nuhun. Mantap, segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahmi lagi, tepatnya di channel LHR Official. Beberapa minggu ke belakang, beberapa hari ke belakang, saya memang sibuk. Kebetulan banyak banget ada agenda pekerjaan, ada kegiatan-kegiatan di organisasi. Alhamdulillah hari ini menyempatkan karena memang sudah banyak request, sudah banyak DM, banyak inbox yang masuk untuk bahas interior rumah LHR. Sedikit saya bercerita, jadi beberapa minggu ke belakang, tepatnya mungkin 3 minggu 1 bulanan ya. Jadi saya bahas eksterior, di mana pada waktu itu rumah saya mungkin baru sekitar 99%, tapi interiornya belum ada 0%. Saya sedikit bicara bahwa memang hal yang harus dilakukan ketika kita mendesain rumah itu eksterior interior itu harus padu. Kebetulan saya sendiri yang desain dan yang mengerjakan interior juga, salah satu dari perusahaan kami juga. Ya intinya seperti display nantinya, seperti katalog ya. Jadi pembuatan rumah LHR ini memang semuanya yang mengerjakan itu adalah SDM dari PT BKML Group. Nah ini sedikit saya ceritakan ketika mau mulai mendesain interior, saya sengaja tidak terburu-buru karena interior itu sangat beda dengan eksterior, di mana butuh ketelitian, butuh kesabaran untuk menghasilkan sebuah produk yang sangat bagus, sangat rapi. Dan ini pengerjaannya cukup lumayan lama ya. Jadi seperti lemari di bawah tangga ini kita konsep dulu, gambar dulu, terus kita potong semua blockboard, block min. Nah ini kan contoh seperti ini buat akuarium sebenarnya, karena memang akuariumnya belum selesai. Terus ini cuman tadi ada yang mau ngambil gambar, jadi daripada kosong diisi sama boneka anak-anak saya dari atas ini. Nah ini salah satu yang dulu masih kosong, sekarang sudah ada. Jadi kenapa di dalam dunia interior itu kita harus teliti? Karena kalau
dibahasakan itu mukanya, wajahnya, rumah itu ya interiornya gitu kan. Kalau eksterior kan segi keindahannya di luar ya, eksterior gitu kan. Kalau interior itu di dalam. Jadi bagaimana caranya kita tiap hari itu ada di dalam rumah, ada tamu atau apa, itu jangan sampai ada terlihat oh ini nih kurang ngepas, ini ada sedikit tidak presisi dan sebagainya. Nah, itu salah satu yang memang tidak bisa ditinggalkan ya, karena kalau kita memang ingin mendesain rumah, interior rumah, ya kita ya harus memantau gitu kan. Nah, ini saya akan jelaskan. Ini minibar. Sengaja saya kasih sangat minimalis karena saya memanfaatkan posisi ruangan yang minimalis juga, karena judul rumahnya itu minimalis modern. Ini meja bar, saya sanggah dengan stainless. Terus saya kombinasikan, ada lampu tuh, lihat ada lampu minibar mini. Terus ini buat gelas seperti gelas wine. Ini buat tempat kopi-kopi. Nah, ini minibar yang sangat minimalis, cukuplah buat ngopi-ngopi ya, buat ngopi-ngopi sambil menunggu maghrib atau apalagi lagi weekend, ini sangat cukup. Selanjutnya saya akan bahas ini juga belum beres sih, ini belum beres 100% karena ini nanti kita pakai list juga. Ini kita konsep lemari bawah tangga, bagaimana caranya ruangan tangga itu bisa jadi maksimal. Nah, inilah salah satu konsep yang memang ketika kita konsep bisa direalisasikan itu karena kita rencanakan, kita konsepkan. Jadi ruangan apapun, ruangan kecil apapun bisa terlihat sangat eksotis, sangat bagus. Ini contohnya di bawah tangga saya maksimalkan menjadi lemari bawah tangga. Ini bisa dipakai buat pajangan. Nih, ini posisi di sini bisa dipakai buat pajangan. Terus di sini bisa dipakai juga. Ini sengaja saya full HPL supaya terlihat sangat bagus. Nah, ini bisa dibuka. Ini bisa dibuka karena ini nanti untuk akuarium. Kita akuariumnya pakai filter di bawah. Nanti saya jelaskan. Ini buat kasih makan. Di sini ada lampu, nanti udah saya kasih colokan di sini. Nah, ini pintunya. Jadi nanti ini akuarium pool. Ini akuarium pool. Rencananya mungkin sekitar 3-4 harian lagi sudah selesai karena pengerjaan hampir 10 hari. Ini pool akuarium. Kita nanti kasih pencahayaan dari atas, pakai background juga nanti. Ini pool akuarium dan ini pintu untuk kasih makan ataupun ya cek-cek lah karena mesinnya bukan di atas nanti. Nah, ini kita bisa lihat. Ini lemari di bawah akuarium. Ini bukan buat barang. Nah, tapi ini untuk filter. Ini untuk filter. Nih. Ini untuk filter. Nah, bisa dilihat. Ini saya pakai hollow besi karena ketika kami hitung volume air itu bisa sampai sekitar 800 kiloan, 8 kintalan. Jadi ini saya sanggah pakai besi. Nah, dan ini nanti ini posisinya semua filter air di sini. Ini filter air semua terus masuk ke atas dan ini nanti kita full semua pakai akuarium. Nah, ini salah satu kegunaannya. Jadi ini memang saya desain full untuk akuarium. Bisa dilihat besi semua rangkanya karena untuk menyanggah itu tidak bisa untuk kekuatan. Nah, ini
Saya manfaatkan juga ruang-ruangan ini memaksimalkan HPL-an. Ini juga sama. Ini bisa jadi ruang tempat, salah satu tempat barang-barang juga bisa dimaksimalkan. Nah, ini di bawah akuarium, lemari plus akuarium. Jadi kita bahas lagi nanti kalau akuarium sudah datang, bagaimana cara pemasangannya, bagaimana cara mengoperasikannya, bagaimana cara kerja filternya. Nanti kita bahas setelah akuariumnya datang. Nah, ini minibar. Tadi sudah jelaskan. Ini lumayan sangat minimalis dan menurut saya sih elegan ya, karena kecil tapi luar biasa. Nah, ini tuh bisa dilihat mejanya. Jadi nanti posisinya kursi minibar, terus di sini mungkin ada grinder, ada mesin kopi dan sebagainya. Sengaja lah dibikin seperti kafe-kafe, seperti halnya ya minibar di rumah-rumah aja gitu kan. Nah, ini ada sengaja ruang saya tidak pakai pintu karena untuk ada nilai seni tidak dominan berpintu. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk menyimpan barang. Nah, ini juga sama. Ini nanti rencana saya akan sekat juga. Disekat semua. Jadi memaksimalkan ruang-ruang supaya bisa lebih maksimal ya. Ini. Nah, ini lanjut. Ini tahapan-tahapan yang sengaja saya padukan. Sengaja saya padukan itu karena apa? Karena ini menempel dengan minibar. Jadi ini bisa untuk bahan-bahan juga, bisa buat naro alat-alat juga. Lumayan luas lah, lumayan besar dan lumayan luas. Ini rencananya pakai untuk buat dispenser yang tempat airnya di bawah. Jadi kita masukkan, kita sudah setup juga di sini buat buat tempat penyimpanan dispenser. Nah, ini buat kulkas, tempat penyimpanan kulkas. Ini bisa dilihat, bisa dipakai buat barang-barang juga tuh. Barang-barangnya belum terisi karena memang ini baru selesai banget. Nah, ini juga sama, semua bisa dimaksimalkan 2 tahap. Jadi dipastikan alat-alat perdapuran ini tersimpan rapih di dalam kitchen set ini. Oke, lanjut. Ini sama. Oh iya, ini kemarin ada yang bilang, Kang, itu backgroundnya dari apa terbuatnya? Nah, ini saya pakai keramik langsung. Jadi bukan imitasi yang desain yang pakai busa-busa gitu, karena memang di dapur itu kan pasti tempatnya minyak apa gitu kan, biar lebih tahan lama saya pakai keramik backgroundnya ini. Ini kemarin saya jelaskan, ini granit super black, saya pakai ini supaya tidak kotor. Nah, ini microwave. Ini microwave buat manasin mie, coffee, potato, chicken, rice, terus spaghetti, fish, ya lain-lain lah. Ini bisa dimanfaatkan. Ini kita bisa masukkan. Jadi kalau misalkan kopi yang udah dingin bisa dipanasin lagi, roti dan sebagainya. Ini microwave saya taruh di sini supaya memudahkan sama Magicom. Ini tempat-tempat buat memaksimalkan juga sama barang-barang. Nah, ini rak ini untuk mengeringkan. Jadi ketika udah beres dicuci, disimpan di rak ini, terus ditaruh di tempat piring di sini. Ini seperti ini contohnya. Jadi ini tempat penyimpanan piringnya, simpan di sini. Jadi nanti ini kosong kalau udah pada semua masuk, ini semuanya kosong.
Nah, ini tempat piringnya bisa di bawah ya, bisa dimasuk, bisa dikeluarin seperti laci ya. Oke, lanjut. Ini juga sama. Ini tempat katel apalah, ini pokoknya kita maksimalin. Ini buat beras. Terus ini buat gas tuh. Jadi kita manfaatkan ruangan-ruangan ini lebih maksimal. Oke, ini tempat seperti exhaust, tapi ini khusus buat di dapur ya, buat masak. Dimana ini kalau misalkan kita masak, kita bisa pakai blower ini nih. Nah, ini nanti ketika masak ini kita hidupkan dan sirkulasinya masuk ke dalam tuh, bisa dilihat tuh, masuk ke dalam pipa itu dan akhirnya dari sana keluarlah asap. Jadi tidak akan bau gitu, di ruangan yang minimalis ini tidak akan bau. Jadi masakan apapun, jengkol apapun itu bisa terserap di sini. Tuh. Ini kalau asapnya banyak pasti bisa lebih maksimal. Nah, ini kompor. Nah, jadi nanti ini ini ada infrared. Nah, ini kompor, ini buat kopi, buat masak-masak. Dan ini juga bisa sama. Nah, ini salah satu contoh exhaust yang saya pakai ya. Ini lampu buat, ini jendela juga sama buat sirkulasi. Oke, jadi ini yang interior yang baru beres, baru kitchen set, minibar dan lemari bawah tangga plus akuarium. Jadi nanti saya akan ulas dari pertama pembuatan, dari mulai menggergaji dan sebagainya, karena memang dibutuhkan ahli-ahli profesional. Jadi tidak sembarang orang. Kebetulan yang mengerjakan interior ini itu mengasep sama juga dari perusahaan kami di PT BKML Group. Kebetulan dia sudah malang melintang di luar negeri, jadi lumayan rapi ya. Skala di Indonesia lah lumayan rapi bikin konsep interior kitchen set ini. Oke, terima kasih. Mungkin itu ulasan video kitchen set, minibar, juga akuarium dan lemari bawah tangga. Saya akan ulas video-videonya sebelumnya, nanti saya akan masukkan ke dalam video ini supaya disambungkan before afternya dan sampai beres. Oke, ikutin terus di LHR Official, di channel LHR Official, karena banyak banget konten-konten video yang belum dirilis, khususnya interior-interior dalam. Bagi kalian yang memang sedang membangun atau merencanakan membangun, bisa menjadi referensi untuk pembangunan rumah impian sahabat-sahabat. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, like dan subscribe, dan jangan lupa share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepat hari Minggu. Kemarin sih sebenarnya udah beres ya, kita bahas secara keseluruhan lah gitu ya. Secara keseluruhan spesifiknya kitchen set dan akuarium. Cuman karena memang ada lagi permintaan, jadi kaitannya sih biar nontonnya langsung dalam waktu itu juga. Kita akan bahas, ada beberapa item yang saya akan bahas dan disatuin dengan kitchen set dan lemari bawah tangga, juga akuarium, tempat akuarium. Jadi nanti sih saya akan bahas spesifiknya, detailnya satu persatu ya, tapi ini keseluruhan aja lah, keseluruhan aja sepintas. Nanti saya akan bahas satu persatu bagaimana caranya. Seperti yang saya katakan,
desain interior itu kita yang harus menentukan. Jangan sampai kita yang menggambarkan, mengasumsikan, membayangkan, terus pada kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita karena kurangnya perhatian kepada tukang ataupun pada vendor yang mengerjakan. Sekarang saya akan bahas secara umum, jadi secara spesifiknya nanti supaya ada part 1, part 2. Tapi saya akan bahas secara umum saja. Ketika saya udah bahas kemarin secara singkat tentang kitchen set, home interior di dalam dapur, terus minibar, terus ini lemari bawah tangga sama akuariumnya. Sekarang saya akan coba bahas sedikit secara umum railing yang saya pakai sama pinjakan tangga menggunakan vinil serat jati. Jadi kenapa saya padukan pijakan tangga dengan serat jati, karena memang desain yang saya pakai itu serat jati muda tua, ada muda ada tua, makanya saya kombinasikan supaya tidak terlalu ramai. Jadi saya padukan dengan yang kontras, contohnya railing stainless, atau bisa secara kalau umumnya mah dibilangnya tempat pegangan. Oke, langsung saja saya akan bahas ini pertama. Nah, ini saya pakai railing atau pegangan tangga ini dari stainless. Ini ukurannya kurang lebih 1 milian lah. Kalau yang pinggir-pinggirnya 0,5, kalau ininya 1 milian. Ini saya pemesanan railing ini cukup lama karena seperti yang saya katakan kemarin, kalau sebenarnya semuanya bisa sih terburu-buru ya, bisa terburu-buru, bisa dalam waktu yang cepat, tapi hasilnya kalau tidak puas, menurut saya sih sama saja gitu kan, sama aja bohong gitu. Ini pengerjaan railing saja saya pesan itu hampir kurang lebih 1 bulan. Sebenarnya bisa lebih cepat, cuman saya bilang pokoknya saya pengen yang sempurna, yang perfect. Saya pengen yang memang maksimal, karena memang ini bisa dibilang seperti katalog display. Dan memang ini stainless ini juga sama dari PT BKML Group yang mengerjakan. Itu ada subkonnya namanya Bagja Mandiri. Jadi ini salah satu produk lokal, handmade lokal yang memang saya berdayakan untuk membuat railing dari stainless. Pengerjaan sih ini di Bandung, cuman sekarang alat-alatnya sudah dibawa ke Singaparna. Jadi bagi kawan-kawan juga yang memang ingin mencoba, ini hasil karyanya. Ini bisa dilihat, ini sebenarnya belum 100%. Jadi ini ada finishing. Jadi ini belum 100%, nanti ini ada finishing. Ini belum dipoles. Belum dipoles saja sudah bening ya. Sudah terlihat lah gitu kan, sudah terlihat mirrornya, kaca-kacanya gitu kan. Ini belum 100% karena memang ada banyak seperti ini, perlu perpaduan dan memang butuh waktu yang lumayan lama juga, karena memang ini harus prosesnya itu, finishingnya itu dipoles semaksimal mungkin. Jadi nanti mirror race-nya itu akan keluar secara alami, dan memang ini diprediksi kekuatannya bisa lebih dari 50 tahun. Jadi meskipun harganya agak lumayan lah, fantastis, nanti bisa DM lah kalau harga. Kalau diumumkan saya sampaikan kurang etis lah. Jadi nanti kawan-kawan bisa DM, bisa email, bisa inbox berapa harga per meternya dan pengerjaannya seperti apa. Nah, ini bisa dilihat detail per detail. Saya sebenarnya konsepnya sederhana, karena ini saya sampaikan rumah ini itu minimalis modern. Saya menghindari bulatan-bulatan
Saya hampir 99% rumah saya itu konsepnya itu persegi ya. Persegi 4 kotak-kotak seperti ini. Nah, ini saya samakan, padukan dengan pagar di lantai 1, 2, 3, dan 4. Karena supaya tidak terlihat ramai, saya sinkronkan untuk memaksimalkan estetika terhadap desain yang saya desain ini gitu kan ya. Nah, ini stainless ini, railing ini bisa dilihat desainnya. Ini saya sendiri juga yang mendesain seperti ini. Ini sangat simple, sangat simple, very humble and simple. Dan ini bisa dilihat sangat rapi ya, meskipun belum 100% seperti tadi yang saya katakan. Mungkin ini masih ada sedikit kotoran-kotoran karena memang ini belum finishing 100%. Nah, ini saya sengaja bikin stack di sini karena untuk memaksimalkan kekuatan antara tangga dengan dasar pondasi si railing ini. Jadi saya bikin lagi ke sini. Harusnya kan sampai di sini ya, cuman kalau di sini saya khawatirkan tuh ada hal-hal yang memang di luar prediksi, apakah ada tekanan ataupun beban yang datang secara tiba-tiba maupun ada hal insidental yang memang tidak bisa terprediksi. Akhirnya saya suruh pasang stack di bawah ini, tujuannya untuk merapatkan ataupun mengunci railing ini supaya lebih kokoh dan lebih aman. Oke, selanjutnya ikutin. Nah, ini sekaligus saya bahas juga ya. Ini karena ini bergandengan. Ini bisa dilihat. Kemarin ini waktu saya bahas di eksterior, ini belum pakai vinil. Ini pakai biasa, cuman pakai keramik biasa yang serat kayu jati. Ini sekarang saya udah mulai dipasang vinil, sama ini juga belum 100% karena memang ada finishing. Dan ini bisa dilihat nih. Ini sangat apa ya? Nih kalau bisa di zoom nih, lihat. Ini sangat soft tapi kasar. Jadi posisi si vinil ini tuh seperti mengunci gitu. Seperti mengunci. Jadi kalau ada air atau ada minyak atau apapun, ini tidak terlalu licin. Nah, ini kelebihan vinil, dan memang ini bisa dilihat sama percis plak seperti kayu asli. Bisa dilihat. Nah, ini coba. Nah, ini siku-sikunya ini tuh udah plak banget, sama seperti kayu asli, dan memang ini seperti serat kayu aslinya, dan bisa dilihat sangat bagus. Dan kesannya itu sangat simple tapi glamor gitu. Karena memang jarang ya rumah-rumah yang memang dibalut lagi dengan balutan serat-serat kayu jati. Ini saya kombinasikan si vinil ini dengan railing stainless ini itu agar tidak sama-sama diadu. Akhirnya saya kontraskan supaya ini lebih mencolok beningnya gitu kan. Karena di bawahnya pijakannya itu serat jati tua, sama dengan minibar dan plafon bold plafon yang saya pasang gitu kan ya. Nah, ini bisa dilihat. Oke, sini maju. Ini sepatunya belum beres juga karena memang masih on progress, belum maksimal 100%. Nah, ini vinil juga sama, baru sekitar 98%-an karena ini finishingnya belum. Nanti kita akan padukan konsep-konsep yang supaya lebih elegan gitu kan ya. Ini juga pengecatan, ini baru satu tahap. Nanti kita akan maksimalkan lagi supaya lebih bisa terlihat lebih eksotis lah ya. Nah, ini bisa dilihat perpaduannya sangat mencolok. Before
sebelumnya dan after ini sudah dipasang, bisa sangat terlihat perpaduan antara railing stainless ini dengan vinyl ini. Jadi buat sahabat-sahabat, kawan-kawan yang memang ada rencana atau sedang membangun, apalagi lantainya lebih dari satu, saya bisa menjadi referensi ya. Referensi kalau misalkan ada tangganya bisa dibalut dengan vinyl dan railing stainless ini. Jadi rumahnya sangat minimalis tetapi terlihat wah gitu. Dan memang ini menurut saya sangat recommended banget gitu. Saya sangat puas. Apalagi anak saya itu kan lagi aktif-aktifnya ya, sekarang umur 2 tahun, dia pulang pergi, terus kalau misalkan dipadu dengan vinyl dan dipasang railing ini, otomatis lebih safety lah gitu kan ya. Nah jadi ini bisa lebih maksimal. Ini tangga yang dari lantai 1 menuju lantai 2. Nah ini bisa dilihat. Nah oke, selanjutnya ini saya masih pakai railing juga. Ini pagar untuk pengamanan antara lantai 2 dan lantai 1. Jadi kemarin ini kan belum dipasang ya. Ini juga sama, finishingnya belum 100%. Jadi ini masih tahap maintenance karena memang yang akan menyempurnakannya itu, yang spesialis railingnya itu sedang ada job dari PT BKML juga. Nah ini pemagaran ini, kalau konsep rumahnya memang seperti ini, wajib memakai pembatas ataupun pagar. Entah itu mau pakai stainless, mau pakai besi, yang dipastikan harus ada penghalang yang terkunci. Karena apa? Apalagi seperti rumah saya ini pakai granit super white yang sangat licin. Kalau misalkan ada air, ditakutkan, apalagi anak-anak kan ya, kalau misalkan main masuk terus kepleset, bisa langsung ke sana kalau nggak ada penghalang. So ini salah satu penghalang yang sangat tepat untuk pemagaran di lantai 2. Selanjutnya ini sama, ini masih acak-acakan, kebetulan juga masih proses pengerjaan, bisa apa namanya belum 100% juga. Ini sama seperti tadi, ini pakai stack juga, apalagi apa ya namanya, tangga yang ke lantai 3 itu lebih curam, kurang lebih mungkin 50 derajat di atas tangga lantai 1. Jadi railing yang sangat kokoh ini saya sengaja pasang 2, di sana 2, tujuannya untuk memaksimalkan apa namanya kekuatan railing tersebut gitu kan. Nah ini sama, saya padukan juga tangga lantai 2 menuju 3 ini pakai vinyl juga, agar lebih bisa maksimal dan bisa lebih terukur gitu ya. Nah ini bisa dilihat seperti ini. Nah ini tangga dan perpaduan vinyl dari tangga lantai 2 menuju lantai 3 bisa dilihat. Ini stainless yang seperti tadi saya katakan, railing yang sangat lumayan lah sempurna segini mah ya. Nah oke, lanjut, ini sama. Nah ini sama, di sini ada pemagaran juga, dimana ini lebih ekstrim karena kalau misalkan ini tidak saya pagar, ini sangat bisa membahayakan apalagi anak-anak ya. Jadi saya sengaja pasang railing ini lebih maksimal pemagaran supaya lebih bisa safety gitu kan, lebih aman. Ini ruang kerja saya dan rencananya memang nanti ini kan pakai hordeng ya. Ini sengaja saya kasih space buat hordeng bisa apa namanya, bisa tutup buka. Nah ini pagar yang memang sangat terlihat minimalis banget ya, sangat terlihat minimalis, bisa dilihat tuh. Ini pemagaran yang sangat luar biasa. Jadi posisi mau di sini, ini posisi lebih aman lah.
lebih aman dan lebih terjaga ya. Jadi pemagaran ini bisa dimaksimalkan lebih lebih safety gitu. Oke, ini bagian yang saya jelaskan, sedikit saya jelaskan ya. Jadi kalau kita punya konsep, kalau kita punya keinginan, sebenarnya kalau keinginan itu dalam satu hari langsung terwujud, menurut saya impossible gitu kan. But ini adalah salah satu yang saya harapkan, di mana semua perjuangan itu akan membutuhkan proses. Jadi ketika saya seperti tadi saya sampaikan, saya ketika ingin bikin sebuah railing stainless di rumah, saya lebih menunggu. Jadi ini bisa dibilang sih tidak langsung jadi gitu kan ya. Jadi ya samalah gitu kan, saya juga mengumpulkan dulu gitu kan, cuman lebih menikmatinya itu menikmati proses gitu kan. Kadang ada yang bilang, wah ini stainless ini bahannya harus ini itu mahal dan sebagainya. Betul, memang bisa dibilang mungkin beda dengan pagar dengan cat biasa ya, tapi kepuasan itu kan tidak bisa dibeli menurut saya ya. Jadi saya rekomendasikan buat kawan-kawan yang memang sedang sedang membangun atau ingin berencana membangun rumah. Saya upload di YouTube channel saya itu tujuannya satu, untuk menginspirasi, karena kebetulan basic saya memang di engineer, ya bagiannya lah gitu kalau berbicara seperti ini gitu kan. Jadi barangkali ada yang masuk dan ada yang menginspirasi, alhamdulillah gitu kan. Kalau tidak pun ya tidak masalah gitu kan. Nah jadi sekali lagi, ketika kita ingin sesuatu, ketika kita ingin apa yang kita inginkan atau harapkan ini belum tercapai, ataupun memang ingin mencoba untuk memulai, menurut saya nikmati prosesnya dan tunggu sampai proses itu tercapai. Tapi jangan sampai ini juga ya, over gitu. Dalam artian over gini, ketika ada keinginan harus satu hari itu, waktu itu harus beres. Tidak juga seperti itu. Jadi saya berbagi di channel ini bukan semata-mata ingin memperlihatkan ataupun show of power, tetapi yang saya ingin lihat adalah inspirasinya. Semoga adanya channel ini bisa menginspirasi anak-anak muda, bisa menginspirasi kawan-kawan yang memang apalagi sudah berumah tangga ya, bisa lebih, oh ini nih kalau kata slang sih disebutnya resolusi gitu ya. Ada resolusi bagaimana dari tahun ke tahun meningkat. Contohnya misalkan tahun 2021 saya harus berhenti merokok atau harus punya mobil, atau itu kan sebuah harapan, hope. So saya juga tahun segini saya harus punya rumah. Ya alhamdulillah, mungkin Allah mendengar dan ikhtiar saya juga bisa tercapai. Mungkin itu saja. Lebih lanjutnya secara detail saya akan bahas dari part-part video selanjutnya. Ini saya bahas secara umum, berarti pembahasannya itu ada minibar, kitchen set, lemari bawah akuarium, lemari bawah tangga, terus akuarium, terus railing tangga, pemegang tangga stainless, dan vinil serat jati. Jadi ada 6 item secara umum saya bahas, dan nanti 6 item ini saya akan kupas satu persatu. Oke, tetap stay di LHR Official, like and subscribe. Apabila video ini bermanfaat, like, share, dan subscribe. Apabila memang video ini tidak bermanfaat, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.